wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bayi Haki dengan NIM 2305-1022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Optimasi Volume Air Pompa oleh Panel Surya menggunakan algoritma PSO. Berikut merupakan latar belakang dari proposal saya. Di banyak lokasi, kebutuhan air untuk rumah tangga dan irigasi meningkat, sementara akses listrik tidak selalu stabil. Sistem PV water pumping menawarkan solusi yang murah dan juga berkelanjutan. Namun, daya keluaran PV berfluktuasi yang menyebabkan itu daya maksimum atau MPP terus bergeser. Jika MPPT tidak pangkas mengikuti bergeser ini, energi yang seharusnya masuk ke pompa berkurang dan debit atau volume air pun menurun. Kemudian, perumusan masalah. Apakah PSO memberikan kinerja lebih baik dari PNO pada satu kondisi uji? Lalu apakah PSO memberikan dampak yang besar pada end tracking, autonak, dan juga volume debit? Lalu untuk batasan penelitian saya yaitu berfokus pada komparasi PSO dan juga PNO. Lalu untuk desain water pumpingnya itu terdiri dari PV, kemudian ada DC-DC converter, lalu motor, kemudian pompa, dan juga masuk ke tandon. Atau sistem ini bekerja secara off-grid. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengukur dan membandingkan kinerja dua algoritma pada indikator listrik dan juga hidrolik. Kemudian tinjauan pustaka pada proposal saya. Sistem pompa air tenaga surya banyak dipilih untuk pasokan air di wilayah off-grid karena biaya operasionalnya rendah dan sifatnya ramah lingkungan. Tetapi kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perubahan iradians dan temperatur yang membuat titik daya maksimum panel fotovoltaik terus bergeser. Sebenarnya PPT konvensional seperti Petap and Observe atau PNO dan Incremental Conductance atau WNC itu sederhana dan mudah diimplementasikan, namun cenderung berisolasi di sekitar MPP dan dapat salah konvergen pada kondisi dinamis atau partial shading, sehingga energi yang diekstrak dari PV tidak optimal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa MPPT berbasis partial swarm optimization atau PSO itu mampu mencari MPPT secara lebih cepat dan stabil pada landscape daya yang berubah, sehingga meningkatkan efisiensi penjejakan dan menurunkan waktu tunak. Peningkatan kualitas penjejakan ini berimplikasi langsung pada kinerja hidrolik sistem, karena energi listrik yang lebih efektif itu tersalurkan ke motor pompa, dan pada akhirnya meningkatkan debit serta volume air yang dipompa. Kemudian untuk metodenya, pada penelitian ini tuh menggunakan variabel dan juga pengukuran. Untuk variabel sendiri itu ada iradians, lalu ada temperatur, lalu ada tracking, settling time, dan juga volume dan juga flow. Nah, untuk hasilnya seperti pada gambar berikut, untuk persentase tracking efisiennya itu terlihat bahwa algoritma PSO lebih unggul dibandingkan PNO. Kemudian pada perbandingan setting time itu terlihat bahwa algoritma PSO itu membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan PNO. Nah, berdasarkan hasil pengujian tadi, algoritma PSO menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan PNO pada semua parameter utama. Nilai tracking efisiensi PSO lebih tinggi, menandakan kemampuan yang lebih cepat dan stabil dalam menemukan titik daya maksimum pada berbagai kondisi irradiance. Waktu tunak atau setting time PSO juga lebih singkat, yang berarti sistem lebih cepat mencapai kestabilan operasi setelah terjadi perubahan beban atau intensitas cahaya. Dampaknya terlihat langsung pada sisi hidrolik, di mana volume air dan bibit yang dipompa meningkat dibandingkan dengan metode PNO. Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan nilai P kurang dari 0,05 dan efek size besar, sehingga peningkatan kinerja PSO tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga bermakna secara statistik. Temuan ini menguatkan bahwa penggunaan algoritma berbasis optimasi seperti PSO mampu meningkatkan efisiensi konversi energi PV menjadi energi mekanik pada sistem pompa tenaga surya. Ini untuk kesimpulan dari proposal penelitian saya, yaitu bahwa PSO secara konsisten mengungguli PNO pada indikator utama, yaitu tracking efisiensinya yang lebih tinggi,
auto yang lebih singkat, dan juga berdampak pada kenaikan debit atau volume air yang dipompa. Perbedaan tersebut signifikan secara statistik dengan efek size yang kuat, sehingga peningkatan kinerja PSO bukan sekedar selisih angka, melainkan secara praktis bagi aplikasi PV water pumping. Temuan ini menegaskan bahwa optimasi berbasis metaheuristik mau meningkatkan peralihan energi PV menjadi kerja hidrolik, sehingga lebih sesuai untuk kondisi iradians yang dinamis. Sekian dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,